Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Siapa nih yang fetis sama film sadis? Hah? Nah, dalam kesempatan kali ini kami mau merekomendasikan film horor psikopat yang menurut kami wajib kalian tonton nih. Ada nggak dari kalian yang masih bingung mau nonton apa? Kalau kalian mau request genre film apa, komen di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu langsung aja. 5 rekomendasi film horor psikopat menurut cerita layar. 5. Happy Death Day to You. Merupakan dari film Happy Death Day 2017 lalu, Blumhouse Production merilis sequelnya yang bertajuk Happy Death Day to You. Dirilis pada tanggal 13 Februari 2019, diproduseri oleh Jason Blum, ditulis dan disutradarai oleh Christopher Landon, diperankan oleh Jessica Rhodes sebagai Teresa Giapman, Israel Bouchard sebagai Carter Davis, Rachel Matthews sebagai Daniel Bousman, dan Ruby Modine sebagai Laurie Spengler. Sama seperti film pertamanya, Happy Death Day to You masih menceritakan karakter Teresa Giapman yang tewas dibunuh saat hari ulang tahunnya. Tapi uniknya, kematian tersebut justru membawa Teresa ke dalam sebuah lingkaran waktu. Alih-alih meninggal, ia justru terbangun dari tidur di hari ulang tahunnya dan mengulang semua kejadian. Disitulah Teresa berusaha untuk memecahkan siapa pembunuh sebenarnya. Kemudian, ia mencoba mengambil semua opsi dan jalan yang berbeda setiap bangun dari tidurnya. 2 tahun setelah peristiwa itu, Teresa tak lantas begitu saja mendapat ending yang bahagia. Meski pembunuh aslinya Laurie Spengler sudah tewas mengenaskan, namun kali ini Teresa menemukan fakta lain yang jauh lebih mengerikan. Ternyata selain Laurie, ada pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan dirinya. Kemudian sekembalinya di lingkaran waktu, Teresa harus mengungkapkan siapa pembunuh baru yang akan ia hadapi. Perjalanan Teresa mencari pembunuh bertopeng ini akan membuat kalian gregetan dan ikutan penasaran loh. Di sini kita dipaksa untuk ikut menikmati alur yang berulang-ulang dan tak lupa dengan sentuhan komedi yang segar, setidaknya bisa membuat kalian sedikit meredakan suasana yang tegang. Menurut kalian, siapa pembunuh yang mengincar Teresa kali ini ya? Dan apa motifnya? Apakah mungkin Teresa bisa keluar dari lingkaran waktu yang menjebaknya? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Alright, let's see what you got. 4. Halloween Ends merupakan film terakhir dari trilogi H14 sekaligus sequel dari Halloween Kills 2021. Dirilis pertama kali pada tanggal 11 Oktober 2022, ditulis oleh Paul Brand Logan dan Chris Bernier, diproduseri oleh Malik Akkad, disutradarai oleh David Gordon Green, diperankan oleh Jamie Lee Curtis sebagai Laurie Strode, Andy Matichak sebagai Ellison Nelson, Rohan Campbell sebagai Corey Cunningham, dan James Jude Courtney sebagai Michael Myers. Film ini mengambil latar 4 tahun setelah Halloween Kills yang tayang pada tahun 2021. Laurie Strode tinggal bersama sang cucu yaitu Ellison. Halloween Ends akan menjadi akhir dari perlawanan Laurie terhadap Michael Myers hingga hanya satu dari antara mereka yang akan bertahan. Hal itu juga dilakukan ketika sedang berusaha menyelesaikan penulisan memoir. Dalam rentang waktu itu, Michael belum terlihat lagi dan benar-benar menghilang tanpa jejak. Kondisi tersebut membuat Laurie mengambil keputusan untuk melanjutkan kehidupan dan membebaskan dirinya dari ketakutan dan kemarahan. Namun, hal itu tak berlangsung lama usai seorang pemuda yang bernama Corey Cunningham dituduh membunuh seorang anak laki-laki yang ia asuh dan ia jaga. Tuduhan pembunuhan tersebut memicu serangkaian kekerasan dan teror yang memaksa Laurie kembali berhadapan dengan kejahatan yang tak bisa ia kontrol lagi. Ia benar-benar merasakan Michael kembali memperhatikannya dan mengincarnya. Tak hanya itu, Laurie merasa kembalinya Michael kali ini berbeda karena terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Lalu, Laurie berkata, Dia telah membunuh anakku, tapi kali ini aku yang akan membunuhnya. dan apa yang akan selanjutnya Laurie lakukan ya? Jangan lupa nonton. Tiga. Death on the Nile. Film ini diadaptasi dari novel yang bertajuk serupa karya Agatha Christie, dirilis pada tanggal 11 Februari 2022 di US Amerika Serikat.
ditulis oleh Michael Green, diproduseri dan disutradarai oleh Kenneth Branagh, diperankan juga oleh Kenneth Branagh, dan pemain bintang yaitu Gal Gadot sebagai Lynette Ridgway Doyle, Armie Hammer sebagai Simon Doyle, Enid Bening sebagai Euphemia, Tom Bateman sebagai Butch, dan Letitia Wright sebagai Mrs. Bowers. Berawal dari Doyle yang memiliki kehidupan kurang beruntung, sedangkan Jack Quillin berasal dari keluarga aristokrasi Prancis, tapi ia jatuh miskin. Keduanya memutuskan bertunangan dan memulai hidup baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Belfort lalu mengenalkan Simon kepada teman sekolahnya yaitu Lynette Ridgway demi mendapatkan pekerjaan. Namun, Ridgway yang cantik dan kaya berhasil memikat Doyle yang akhirnya meninggalkan Belfort. Ridgway dan Doyle kemudian memutuskan menikah dan melakukan perjalanan menyusuri sungai Nil menggunakan kapal pesiar. Mereka pergi bersama teman-teman Ridgway yang menyimpan banyak rahasia. Doyle dan Ridgway bertemu detektif terkenal bernama Hercule Poirot yang juga sedang berlibur dan melakukan perjalanan ke Mesir. Cerita pasangan tersebut seketika berubah saat terjadi kasus pembunuhan yang menggemparkan. Detektif pun harus bertindak dalam menemukan dalang dari peristiwa tragis tersebut. Dead on the Nile akan menampilkan kepada kalian pemandangan gurun yang luas dan kemegahan piramida Giza. Kenneth mengungkapkan Dead on the Nile merupakan salah satu buku Agatha Christie yang paling rumit karena kisah cinta tragis yang memiliki banyak sisi glamor tetapi sangat rapuh, berbahaya, dan destruktif. Akan bagaimana ya kelanjutannya? Sepertinya menarik. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa nonton. 2. Texas Chainsaw Massacre tahun 2022. Nah, kali ini pasti kalian gak asing nih dengan topeng yang ini nih. Netflix yang menghadirkan rilisan terbarunya yang bertajuk Texas Chainsaw Massacre dirilis pertama kali pada tanggal 18 Februari 2022 yang sebelumnya pernah rilis serial Texas Chainsaw pada tahun 1974. Ditulis dan dinarasikan oleh John Larroquette, diproduseri oleh Fede Alvarez dan Herbert Wiggins, disutradarai oleh David Blue Gracia, diperankan oleh Sarah Yarkin sebagai Melody, Mark Burnham sebagai Thomas Hewitt, Elsie Fisher sebagai Lila, Owen Fuer sebagai Sally Hurtsty, Jacob Latimore sebagai Dante, Alice Craig sebagai Mrs. McGinney, dan Nell Hudson sebagai Ruth. Bermula dari sekelompok pemuda yang sedang mengunjungi Harlow, sebuah daerah yang minim penghuni di pinggiran kota Texas, mereka berencana menetap bersama banyak orang lainnya untuk mengambil alih semua properti yang ada di sana. Kemudian Dante dan Melody masuk ke sebuah panti asuhan tua yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Mereka terkejut jika tempat itu masih dihuni oleh seorang wanita tua bernama Ginny yang kemudian diusir karena semua properti di Harlow sudah diambil alih. Belum sempat menunjukkan bukti panti asuhan masih miliknya, Ginny mendadak terkena serangan jantung. Kemudian dua polisi datang untuk mencoba membantu. Ia dibawa menuju rumah sakit yang juga ditemani anak asuh terakhirnya serta Ruth. Saat di perjalanan, tak disangka Ginny tewas karena kehabisan napas. Kemudian situasi kian mencekam usai anak asuh tersebut membunuh dua polisi yang mengantarnya. Nyatanya ia adalah Leatherface, pembunuh berantai yang selama ini menjadi buronan. Sementara itu, Ruth masih hidup dan meminta bantuan menggunakan telepon milik polisi karena ponselnya rusak akibat benturan yang sangat keras. Meski sudah berhasil didengar oleh pria penjaga toko, nyawanya tetap dihabisi juga oleh Leatherface. Sungguh kejam ya guys ya. Tak hanya itu, Leatherface kemudian menguliti wajah ibu asuhnya dan dijadikan topeng untuk kembali melakukan pembantaian di Harlow. Sebelum kematiannya, Ruth sempat mengirimkan pesan pada Melody bahwa Ginny sudah tewas. Merasa ada yang janggal, Melody segera mengajak adiknya yaitu Lila untuk meninggalkan Harlow. Namun, dihentikan oleh Richard yang menganggap ia telah membunuh wanita itu secara tidak sengaja. Kunci mobil miliknya akan dikembalikan jika ia berhasil membuktikan hak atas panti asuhan. Lalu, ia dan Dante yang sadar tidak memilikinya segera pergi menuju tempat tinggal wanita itu untuk mengambil surat akte. Dan pada akhirnya, Melody berhasil menemukan surat itu. Tetapi terjebak karena Leatherface yang tiba-tiba saja datang. Dan naas, Leatherface ternyata telah menghabisi Dante hingga tak sadarkan diri. Lalu bagaimana nasib Melody, Layla, dan Richard? Dan orang-orang yang berkunjung ke Harlow selanjutnya?
Siapa sebenarnya Leatherface dan apa motifnya melakukan pembantaian seperti itu selama puluhan tahun. So, jangan lupa nonton. Satu, Orphan First Kill 2022. Dirilis pada tanggal 19 Agustus 2022 di US Amerika Serikat. Ditulis oleh David Coxall, diproduseri oleh Alex Mack, disutradari oleh William Brent Bell, diperankan oleh Isabelle Fuhrman sebagai Lina Clemmer atau Easter, Julia Stiles sebagai Tricia Albright, Rufus Sutherland sebagai Alan Albright, dan Matthew Finland sebagai Gunnar Albright. Berawal pada tahun 2007, seorang wanita yang bernama Lina Clemmer yang berada di rumah sakit jiwa di pinggiran kota Tallinn, Estonia. Ia menjadi satu sosok yang mendapat perhatian khusus. Lina merupakan wanita dewasa yang menderita kelainan hormonal sehingga membuatnya nampak seperti anak kecil. Kondisi tersebut menjadikan Lina sebagai sosok yang manipulatif. Suatu hal membuat Lina kemudian mengetahui dan menaruh hati kepada pasangan suami istri Tricia Albright dan Ellen Albright yang kehilangan anak perempuan yang bernama Easter. Di sisi lain, Tricia dan Ellen mendapatkan informasi bahwa anak perempuan mereka yang 4 tahun hilang telah ditemukan. Kemudian mereka diberi nasihat untuk mempersiapkan diri karena mereka akan bertemu dengan Easter, anaknya yang telah berpisah dalam waktu yang lama dengan sang anak. Ia bahkan menyiapkan terapis anak untuk membantunya. Namun, Tricia merasa ada gelagat aneh dan tak lazim dari anaknya tersebut ketika kembali bertemu. Saat pesawat menuju rumahnya, banyak pernyataan dari Easter yang tidak sesuai dengan pengalaman masa lalunya. Namun, ia tetap berusaha percaya bahwa Easter adalah anaknya yang lama hilang. Kemudian sesampainya di rumah, mereka menunjukkan kamar anak perempuannya itu masih sama seperti dahulu. Ellen pun sangat berbahagia ketika bertemu dengan Easter di bandara. Kemunculan Easter juga membangkitkan semangat Ellen untuk melukis. Sehingga semua kecurigaan itu hanya disimpan sendiri oleh Tricia hingga Inspektur Donan dari FBI mendatangi rumah keluarga Albright untuk memastikan kondisi Easter. Kemudian, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Lina ya? Jangan lupa nonton ya. Nah, itulah rekomendasi 5 film horor psikopat terbaik menurut cerita layar. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan rekomendasi dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next videos.